Sebuah gereja, bab 426. Arila menggigit bibirnya, menggigit dengan sangat keras. Arila? Carson memegang bahunya yang bergetar dan bertanya lagi. Ada apa? Beritahu aku. Aku akan menyelesaikannya. Kenapa aku sangat tidak berguna? Kenapa aku tidak bisa melakukan sesuatu dengan baik? Kenapa saat kamu terluka, aku tidak dapat membantu apa-apa? Arila menyalahkan dirinya sendiri. Dia menyalahkan hal kecil seperti ini saja, dia tidak bisa melakukannya dengan baik. Carson langsung memeluk Arila. Dengan pelan dia menepuk punggungnya. Arila, jangan panik. Bicaralah pelan-pelan. Mungkin pengucapan dia tidak jelas atau Carson tidak mendengar dengan jelas. Arila berpikiran seperti ini dan bertanya lagi. Carson, huruf-huruf di gelas itu, kamu bisa baca arti lainnya tidak? Carson berkata, coba kamu bilang lagi, aku akan mencoba menggunakan cara lain. Lihat apakah ada arti lainnya lagi. Sandi substitusi adalah jenis metode enskripsi di mana setiap satuan pada teks terang digantikan oleh teks tersandi dengan sistem yang teratur. Sandi substitusi dibagi menjadi sandi substitusi sederhana dan sandi substitusi homoponik, sandi substitusi poliopoebik, dan lain-lain. Saat mendengar penjelasan pertama Arila, Carson menggunakan sandi substitusi homoponik. Setelah kodenya dipecahkan menjadi surat cinta dari pembuat kode kepada pemecah kode. Carson berpikir itu ditulis oleh Arila. Karena sangat senang dia lupa, pembuat kode membuat dua cara memecahkan kode itu. Setiap cara yang digunakan, hasilnya juga pasti akan berbeda. Kamu belum memecahkannya dan kamu asal bicara. Bikin aku kaget saja. Api harapan yang tadi sudah padam, sekarang menyala lagi di hati Arila. Coba kamu ucapkan lagi. Carson berpikir, matanya tidak dapat melihat, sangat mempengaruhi hidupnya. Dia harus meminta Henry untuk bicara dengan dokter-dokter itu. Arila dengan serius mendeskripsikan huruf-huruf dan gambar di badan gelas itu sekali lagi. Carson dengan serius mendengarkannya. Perhatiannya semua mengarah ke huruf-huruf itu. Setelah mendengar, dia langsung mendapatkan hasilnya. Francisca Chapel. Di Pasir Bumi ada gereja ini. Sandi substitusi sederhana ini, Carson dan Henry dan orang-orang lainnya sering menggunakannya. Dia mendengar Arila dan berpikir, lalu dia mengetahui jawaban yang tepat. Gereja Francisca? Arila sama sekali tidak mengerti Carson bisa mendapatkan nama gereja ini dari mana. Dia langsung mengeluarkan HP-nya dan membuka peta. Pinggiran Pasir Bumi Barat. Memang ada gereja ini. Arila menebak formula obat penangkal HDR itu disimpan di dalam gereja itu. Mendapatkan petunjuk, Arila sangat senang dan langsung pergi. Dia pun lupa Carson masih ada di sampingnya, sampai-sampai dia menariknya kembali. Carson bertanya, Arila, gelas ini siapa yang memberi kepadamu? Arila hanya tersenyum dan menjawab, teman aku yang kasih. Dia dan aku main game. Dia meminta aku memecahkan kodenya, lalu mencari barang yang dia sembunyikan. Kamu bertemu dengan Daipa kan? Awalnya Carson mengira ini hanya permainan Arila untuk membuatnya senang. Tapi setelah memecahkan kodenya, dia langsung memikirkan Daipa. Di pekerjaan mereka sering menggunakan sandi substitusi sederhana ini. Yang bisa menggunakannya dan bisa membuat Arila menerimanya hanya Daipa seorang.
Ditebak dengan benar oleh Carson, Arila menjadi takut. Dia menurunkan kepalanya dan tidak bicara apa-apa. Arila, kamu berjanji apa dengannya? Carson menggenggam bahu Arila. Karena khawatir Daipa meminta Arila untuk meninggalkannya, dia pun tidak mengontrol tenaganya dan membuat Arila sakit. Kamu kira aku bisa berjanji apa dengannya? Kata Arila. Dia juga bukan orang bodoh. Apakah semua permintaan Daipa akan dituruti satu persatu oleh Arila? Carson berkata lagi, kalau kamu berani melakukan hal bodoh, awas kamu. Gelas ini adalah hadiah dari Daipa untuk kamu. Dia bilang di hadiah yang dia kasih itu ada formula obat penangkal virus HDR. Arila tidak dapat menyembunyikannya dengan Carson lagi. Dia pun memberitahu semuanya. Carson bertemu dengan Daipa untuk meminta formula obat. Daipa ada satu syarat yang tidak masuk akal dan ditolaknya. Jadi dia belum mendapatkan formulanya. Daipa sebenci itu dengan Arila. Arila pergi menemuinya. Lalu Daipa memberikan formulanya kepada Arila. Carson hanya bisa berpikir kalau Arila pasti sudah menyetujui syarat yang tidak masuk akal dari Daipa. Carson tiba-tiba tertawa. Apa dia tidak meminta kamu meninggalkanku agar dia memberikan formula obat kepadamu? Dia ada minta seperti itu, tapi aku tidak setuju. Arila juga marah dan berteriak balik. Kamu tidak setuju, tapi dia masih mau memberi kamu formulanya, ucap Carson dengan marah seperti monster yang kehilangan akalnya. Carson, kapan aku pernah membohongi kamu? Arila tahu dia sangat khawatir kalau dia menyetujui Daipa, tapi dia tidak percaya dengannya, membuat dia sangat kecewa. Arila melepaskan tangannya dan berkata, Carson, aku tidak ingin ribut lagi dengan kamu. Tidak peduli seperti apa. Kita lebih baik ke gereja itu dulu. Arila, aku sedang bertanya. Kamu jawab dulu. Carson hanya mau jawaban yang jelas. Ya, aku menyetujui syarat yang tidak masuk akal itu. Kamu sudah puas sekarang? Benar-benar mengesalkan. Kenapa tidak mempercayainya? Kamu? Carson marah mengepalkan tangannya. Jangan sentuh aku. Setelah bicara, Ariel langsung pergi. Tapi baru berjalan beberapa langkah, Carson langsung mengejarnya lagi. Dia langsung menariknya kembali. Aku akan suruh orang pergi ke gereja untuk melihatnya. Kamu di rumah saja. Kemanapun juga tidak boleh. Berani menyetujui syarat seperti itu, Carson sangat ingin mengurungnya di rumah. Carson, kamu berani mengurungku? Arila juga karena panik jadi berbicara seperti itu. Kamu bisa lihat, apakah aku berani atau tidak? Wanita ini berani-beraninya menyetujui syarat Daipa seperti itu. Carson, lepaskan aku. Arila sekuat tenaga membentak, tapi tangan pria ini keras seperti besi. Dia sama sekali tidak bisa melepaskan dirinya. Ayah, tidak boleh membuli ibu. Rila tiba-tiba datang dan dua tangannya dilipat di pinggang seperti seorang penjaga. Rila, ibu sama ayah lagi bermain saja. Kamu pergi main dengan Abang Hansel ya. Tidak peduli semarah apapun, Carson masih sabar bicara dengan Rila. Arila berkata, Rila, ibu tidak apa-apa, kamu main saja. Mereka mau ribut tidak apa-apa, tapi tidak boleh mempengaruhi anak. Melihat bayangan ayah dan ibunya berpelukan dan pergi, Rila menggaruk kepalanya.
Dia sangat tidak mengerti. Apakah benar ayah dan ibunya tidak sedang ribut? Rila membalikkan kepalanya dan melihat Abang Hansel yang menunggunya di belakang. Dia mengedipkan matanya dan bertanya, "Abang Hansel, memangnya ayah dan ibu tidak berantem ya?" "Rila, orang dewasa punya caranya sendiri. Anak kecil tidak mengerti. Nanti tunggu kamu sudah besar, kamu akan mengerti." Hansel langsung memeluk Rila kecil dan dengan halus dia mengelus kepalanya. "Sebesar apa? Apakah sebesar Abang Hansel?" Rila membandingkan dirinya. Abang Hansel sangat tinggi. Dia kapan bisa setinggi Abang Hansel?